Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis 26 Mei 2022. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Iem Filmis Edi Wake HHK dari Paroki Santo Yakobus Makariso, Makassar. Selamat mendengarkan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada. Bacaan Injil hari ini, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, seperti yang dikisahkan tadi dalam Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai dengan ayat 53, saya mengangkat tema dipanggil untuk bersaksi. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyadarkan kita semua bahwa hidup kita di dunia bukanlah segala-galanya. Hidup kita di dunia akan berakhir dengan kematian, namun di balik kematian itu ada kebangkitan, di mana kita dipersatukan lagi dengan Allah Sang Pencipta. Maka patutlah kita membekali diri dengan hidup yang pantas di dunia ini, agar kelak kita mengalami persatuan dengan Allah. Dalam iman kita, berturut-turut kita rayakan setelah wafat Yesus, peristiwa kebangkitannya dari antara orang mati, dan setelah 40 hari naik ke surga. Kitab suci secara tegas menyatakan bahwa hidup kita itu tidak berakhir dengan kematian dan purnalah segala sesuatu. Dengan kebangkitan Yesus menyatakan bahwa kita mempunyai hidup
setelah kematian, dan dengan kenaikan ke surga, kita dinantikan Allah untuk berkumpul bersama dalam kerajaan surga. Karena itu, orang yang beriman pada Kristus tidak hanya memusatkan seluruh perhatian pada dunia ini, tetapi memperhatikan juga hidup setelah mati. Bagi orang beriman, bukan segala sesuatu yang menyenangkan itu yang baik, tetapi segala sesuatu yang benar dan berkenan kepada Allah itulah yang baik. Sehingga hidupnya bukan diarahkan semata-mata pada kesenangan, tetapi kepada kebenaran akan Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada, iman akan hidup sesudah kematian bukan hendak menyepelekan hidup di dunia, tetapi hendak memaknai hidup. Hidup yang terarah akan bermakna daripada hidup yang tidak terarah. Karena itu, orang beriman mengarahkan hidupnya pada Allah selagi berada di dunia ini. Yesus sendiri tidak memandang sepele hidup di dunia. Hidup adalah semacam ujian yang menantang orang untuk menyelesaikan dengan nilai yang baik. Hidup yang dihayati, yang bermakna dan yang terarah, tentulah memiliki nilai yang baik. Bukti bahwa Yesus menghargai hidup di dunia ini tampak bahwa Ia sendiri pernah hidup sebagai manusia sama seperti kita. Lebih lanjut, pada saat kenaikannya ke surga, Ia berpesan kepada para murid untuk meneruskan karyanya, mewartakan karya penyelamatan, dan menjadi saksi atas semua itu. Yesus tidak mengajak para murid untuk meninggalkan dunia, tetapi mengutus mereka untuk terus berkarya dan bersaksi sambil menantikan kedatangannya kembali. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada, dengan naik ke surga di depan para murid, Yesus hendak meneguhkan mereka bahwa Ia adalah sungguh utusan Allah dan kembali kepada Allah. Sejak kelahiran sampai kematiannya, Yesus memang tampak seperti manusia, kebanyakan, tetapi dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga, meneguhkan bahwa Ia adalah anak Allah yang diutus ke dunia. Untuk meneguhkan para murid yang ditinggalkan di dunia, Yesus tidak membiarkan para murid begitu saja, tetapi menjanjikan Roh Kudus yang akan menolong dan mendampingi para rasul dan gerejanya. Meski Yesus naik ke surga, sebenarnya Ia tidak pernah meninggalkan kita. Allah memang maha mulia dan tinggi, tetapi tidak pernah meninggalkan kita sendirian tanpa bantuan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada. Karena itu, kita tidak perlu menengadah ke langit terus-menerus melihat Yesus yang terangkat tinggi, tetapi melanjutkan karya Yesus di dunia ini, bersaksi tentang dirinya sambil menunggu saat kedatangan Tuhan.
bertekun dalam iman, mencoba memberi kesaksian lewat hidup kita masing-masing adalah penantian yang berkenan pada Allah. Mari kita bersaksi tentang Kristus di dunia ini, dan siapa yang percaya dan bertekun tidak akan dikecewakan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.